semuanya, perkenalkan nama saya Yunita Sinaga dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan melakukan praktikum uji zat gizi pada makanan. Tujuan saya melakukan praktikum kali ini adalah untuk mengidentifikasi kandungan karbohidrat, protein, glukosa, dan lemak yang ada pada berbagai jenis makanan. Karbohidrat atau sakarinda adalah segolongan besar senyawa organik yang tersusun hanya dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Bentuk karbohidrat paling sederhana terdiri dari satu molekul gula sederhana. Banyak karbohidrat yang merupakan polimer yang tersusun dari molekul gula yang terangkai menjadi rantai yang panjang serta bercabang-cabang. Karbohidrat merupakan bahan makanan penting dan sumber tenaga yang terdapat dalam tumbuhan dan daging hewan. Selain itu, karbohidrat juga menjadi komponen struktur penting pada makhluk hidup dalam bentuk serat atau fiber seperti selulosa, pektin, dan juga lignin. Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, berperan penting dalam proses metabolisme dalam tubuh, dan pembentuk struktur sel dengan mengikat protein dan lemak. Glukosa sangat penting dalam produksi protein dan dalam metabolisme lipid. Karena pada sistem saraf pusat tidak ada metabolisme lipid, jaringan ini sangat tergantung pada glukosa. Glukosa diserap ke dalam peredaran darah melalui saluran pencernaan. Sebagian glukosa langsung menjadi bahan bakar sel otak, sedangkan yang lainnya menuju hati dan otot, yang menyimpannya sebagai glikogen atau pati hewan, dan sel lemak yang menyimpannya sebagai lemak. Glikogen merupakan sumber energi cadangan yang akan dikonversi kembali menjadi glukosa pada saat dibutuhkan lebih banyak energi. Meskipun lemak simpanan dapat juga menjadi sumber energi cadangan, lemak tidak pernah secara langsung dikonversi menjadi glukosa. Fruktosa dan galaktosa, gula lain yang dihasilkan dari pemecahan karbohidrat, langsung diangkut ke hati yang mengkonversinya menjadi glukosa. Protein atau akar kata protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama adalah senyawa organik berbobot tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kadangkala sulfur, serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Protein terlibat dalam sistem kekebalan atau imun sebagai antibodi, sistem kendali dalam bentuk hormon, sebagai komponen penyimpanan atau dalam biji, dan dalam transportasi hara. Sebagai salah satu sumber gizi, protein berperan sebagai sumber asam amino bagi organisme yang tidak dapat membentuk asam amino tersebut atau heterotrof. Lemak sama dengan minyak. Orang menyebut lemak secara khusus bagi minyak nabati atau hewani yang berwujud padat pada suhu ruang. Lemak biasanya disebutkan kepada berbagai minyak yang dihasilkan oleh hewan, lepas dari wujudnya yang padat maupun cair. 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kalori. Lemak terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Berikut ini merupakan cara kerja untuk karbohidrat, protein, dan glukosa menggunakan iodin poviden atau betadin. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, teteskan iodin poviden atau betadin pada setiap bahan makanan.
Yang ketiga, setelah itu tunggu hingga sampai 5 menit. Ini merupakan cara kerja untuk mengetahui bahan makanan tersebut mengandung lemak atau tidak. Yang pertama, siapkan tabel. Yang kedua, ada minyak goreng. Yang ketiga, ada susu kental manis. Yang keempat, ada jeruk nipis. Dan yang kelima, ada keju. Kedua, oleskan jeruk nipis pada tabel jeruk nipis. Ketiga, oleskan keju pada tabel keju. Yang keempat, tuangkan susu kental manis pada tabel susu kental manis, lalu oleskan. Itu letakkan kertas HPS pada tempat yang terkena sinar matahari selama 5 menit. Dapat kita amati perubahan warna pada bahan makanan setelah ditetesi betadin atau iodium. Yang pertama, jika perubahan warna pada makanan biru kehitaman, berarti makanan tersebut mengandung karbohidrat seperti mie instan matang dan juga nasi putih. Dapat kita lihat perubahan warna pada makanan tersebut. Jika perubahan warna menjadi ungu, maka bahan makanan tersebut mengandung protein seperti keju, tahu putih, dan juga ikan matang. Bisa kita lihat perubahannya. Jika perubahan warna menjadi merah bata, maka makanan tersebut mengandung glukosa seperti gula pasir, pisang, putih telur, dan juga susu. Bisa kita lihat perubahannya. 5 menit dapat kita amati bahwa minyak goreng dapat tembus pada sinar matahari, jeruk nipis tidak dapat tembus pada sinar matahari, keju dapat tembus pada sinar matahari, susu kental manis dapat tembus pada sinar matahari. Dapat disimpulkan bahwa yang mengandung lemak adalah minyak goreng, keju, dan juga susu. Dari hasil praktikum yang telah saya lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mengandung amilum atau karbohidrat adalah nasi putih dan mie instan matang. Yang mengandung protein adalah telur putih matang, tahu, dan juga ikan matang. Yang mengandung glukosa adalah susu, gula pasir, dan pisang. Dan yang mengandung lemak adalah minyak goreng, keju, dan juga susu.
Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.